Dulu aku nih. Mbak Vita kawan kesini Mbak Vita. Alhamdulillah. Siapa? Banter nek ngomong. Kang Rungu, Cuk. Mbak Vita kawan kesini jari Mas Yuda. Dek Umi. Aku tunggu. Kita sampaikan. Dek Umi tak sampaikan sendiri untuk Dek Umi. Krungu arek dia rek. Wes malu wes dia wes malu. Kamu mau nitip sama siapa Mbak? Amita. Cerita ini tuh dimulai dari warkop TikTok, tempat di mana seluruh peserta pendakian ke Gunung Prau ini berkumpul sambil cangkruk, sambil diskusi, sambil ngumpulin uang urunan. Kiki sebagai si bendahara itu ngitung berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk menuju ke Gunung Prau. Dan Averos yang menyamar menjadi si acara memaparkan dan ngawas-ngawas perihal pendakian santuy ini. Katanya memang ada kalanya kita perlu menikmati alam untuk menyegarkan pikiran. Maka pendakian kali ini adalah untuk hal itu. Tapi tunggu dulu, sebenarnya cerita ini tuh baru dimulai dari sini. No, I'm sturdy like a milli rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the noggin. Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Ditutupnya jok mobil menandakan bahwa packing carrier sudah selesai dan kita siap melaju ke rute selanjutnya. Setelah menunggu jadwal pemberangkatan, malam persiapan dilakukan di SPBU Pertamina Aloha. Menyusun tas carrier, menata barang bawaan, serta-merta juga menata posisi duduk. Karena pendakian kali ini tuh berjumlah 13 orang. Jadi mobil pertama itu diisi oleh 8 orang tanpa tas carrier, dan mobil kedua diisi 4 orang dengan full carrier. Perjalanan kali ini adalah Surabaya, Mojokerto, Salatiga, dan Wonosobo. Malam penuh rencana. 2 mobil yang membawa kami menuju arah tujuan pertama yaitu Mojokerto melepaskan kecepatan tinggi dengan kondisi jalan seperti sepenuhnya milik saya. Sepi seperti hatimu saat ini. Sebelum benar-benar melakukan perjalanan lintas provinsi, kita akan mampir ke Mojokerto dulu untuk menjemput kawanku yang gendut. Namanya Kiki, biasa dipanggil juga gendut. Beratnya itu 130 kilo. Terlalu asik mengobrol di mobil dengan suara lagu, entah dengan kecepatan berapa. Kita sudah sampai di rumah Kiki jam 2 pagi. Karpet digelar di teras rumah dengan angin sejuk dan makanan yang siap untuk disantap. Lumayan sih, kan merepotkan temen untuk ya meminimalisir pengeluaran. Harusnya kita makan kan pagi lah, kita makannya dini hari di rumah Kiki. Jadinya Ki, kamu repot, makasih, mantap. Di sana kami singgah sebentar, mengisi perut terlebih dahulu. Menimbang perjalanan akan sangat jauh, maka perut juga harus terisi penuh. Jadi setelah itu di briefing sama Aveors dan kayak membagikan uang-uang yang sudah terkumpul pada waktu itu, dan dibagikan kayak sesuai job desk-nya masing-masing. Misalnya kayak Dior, beli kompor, gitu-gitulah pokoknya. Di saat kondisi pandemi seperti ini, tak lupa juga surat sehat harus disertakan di setiap pendakian. Surat sehat dari kelompok pendakian kita dapatkan dari dokter terbaik kita, Dokter Asalia. Terima kasih ya Dokter Asali telah membantu memberikan surat sehat gratis. Ya terus terang kondisi bumi yang sedang tidak baik-baik saja ini membuat kayak perjalanan itu jadi sedikit lebih rumit. Tapi mungkin ini untuk kebaikan bersama. Selama pandemi mungkin ini jadi pendakian terjauhku. Malam berganti dini hari diiringi dengan kejutan dadakan dari seorang kawan yang bernama Jering. Jadi dia itu kayak temenku pusreng gitu, tiba-tiba nelpon, "Halo bro, kamu sudah bahagia sama dia?" Ya enggak lah, garing goblok. Jadi kayak dia nelpon, "Ya aku jadi ikut ndaki ya, tungguan kalau bisa mampir Ngawi nanti tak jemput." "Oh iya ya udah siap-siap po, ini aku ya juga lagi perjalanan, nanti tak mampir lewat situ." Dari Ngawi perjalanan kemudian dilanjutkan. Tak terasa puluhan kilometer terlewati dihabiskan oleh dini hari. Tak lupa juga mulut-mulut di pinggir jalan dan merenggangkan badan yang sedari malam tidur duduk di dalam kendaraan beroda 4. Sementara itu Dava sekaligus pemilik mobil berjuang di balik kemudi setir. Mentari pun sudah ingin menampakkan dirinya, beristirahat sekaligus melaksanakan ibadah subuh agar perjalanan kali ini diberikan kelancaran hingga tujuan akhir adalah pulang ke rumah. Serta membuat perut kita lapar karena perjalanan yang sangat jauh
Melipirlah di warung sederhana di daerah Wonosobo. Makan tak berlebihan, secukupnya, lalu kembali untuk menggerus jalanan. Apalah daya, kami diburu waktu. Soalnya Senin udah waktunya kuliah, bos. Perjalanan melambat karena jalanan didominasi oleh truk dengan kontur jalanan yang menanjak tinggi. Jika kawan-kawan ingin melakukan perjalanan dengan mobil, skill dalam menyetir akan diuji saat berada di jalur ini. Makanya kalau misalnya kamu bikin SIM itu jangan lewat Calo. Tanjakan yang sangat tinggi, aspal yang tidak rata, ditambah lagi truk-truk yang berjalannya itu sangat lambat, membuat supir harus lebih berhati-hati. Kamera aku masuk angin rek. Indonesia. Apa sih? Kamu siapa? Siapa? Saya aku masuk angin. Yuda lek karnaval aku nih. Halo guys. Karnaval matang, cok. Yo. Base camp. Sikat Sidoro. Hah? Ya sikat. Tes mana? Ros entutmu ros. Dibel. Yo Mbah, lagi di mana Mbah? Ini lagi di pasar guys. Lagi di pasar guys. Kita beli apa tadi? Semongko. Ini ada semongko guys. Oh semongko guys. Harga marmer guys. Beli di sini aja guys. 22 ya. 22. Surabaya 50 guys. Iya. 5 kilo. Sekilonya 10. Dalam perjalanan menuju Perizinan. Gunung Prau. Cukur, cok, cukul. Oh iya. Dukur. Ini cucu. Alter ego pasportnya. Turok nombah. Cek kena diincai. Gunung Prau via Patak Banteng. Setelah persiapan sudah matang, untuk kesekian kalinya persiapan ini harusnya menjadi persiapan yang terakhir karena kita itu udah berada di parkiran. Di sini kita menata lagi barang-barang apa yang sekiranya tidak penting untuk dibawa dan apa-apa yang dirasa berat dan tidak efektif lebih baik ditinggalkan. Persiapan kita untuk mencari alam yang indah, lebih dari indah. Oh, tangkeme. Biar Di posko pendaftaran setelah berkas-berkas pada umumnya sudah lolos seleksi, sialnya kita lupa bahwa pengelola Gunung Prau membuat peraturan tenda itu maksimal diisi oleh 50% dari kapasitas. Misalnya kita tenda isi 4, berarti boleh diisi cuma 2 orang. Soalnya kan di masa pandemi seperti ini, apalagi waktu PSBB, ini merupakan pilihan yang tepat dari pengelola Gunung Prau. Otomatis hal seperti itu akan memberatkan perjalanan kami. Tapi demi keamanan proses pendakian, hal itu merupakan pilihan yang terbaik. Tertunda lagi deh, ditambahkan lagi dengan posko yang menandakan waktu untuk istirahat. Dan kita nunggu poskonya sampai buka lagi. Kan jam 11 kira datang, jam 12 dia tutup, baru buka lagi jam 1. Mantap. Menuju pos 1 jalanan masih landai, ditambah lagi dengan susunan rumah warga yang berada di sekitar posko. Otomatis trek yang kita lalui berupa tangga. Yap, tangga sebanyak 116 anak tangga untuk menuju area perkebunan. Lumayan lah untuk pemanasan, bisa langsung ngos-ngosan. Baru mulai openingnya tangga guys. Dan ini adalah wajah pengap teman-temanku. Barusan apa yang terjadi? Barusan yang terjadi tangga bro, gila. Pertama-tama langsung tangga. Kita lihat Kiki. Tanggal kari. Kurang sadis lagi. Tapi di samping itu juga ada kayak jalur yang ya jalan biasa. Kalau misalnya kamu pengen naik ojek itu kayaknya biayanya 20.000 untuk sampai ke daerah sekitar pos 2. Santuy.
Karena masih area permukiman warga, juga terdapat pusat oleh-oleh Gunung Prau seperti gelas, gelang, selendang, dan stiker. Oleh karena itu bisa dibilang perjalanan kali ini tuh cukup cepat karena jalannya itu tangga dan kita itu ya juga baru mulai mendaki. Begitu juga dalam perjalanan selanjutnya. Energi yang kita keluarkan kali ini cukup banyak karena trekkingnya yang berbentuk tangga yang kian naik kian curam. Ya seperti kebanyakan pendaki lah, bilangnya kayak mas dikit lagi 5 menit, tapi kan kalau dirasa kita naiknya pakai tangga itu kan ya juga lumayan ngos-ngosan sih. Iya mas semangat, iya semangat. Dan mereka itu bilang katanya tangga sampai pos 4, yang dimana pos 4 itu lah tempat campground lah, tempat camping. Ya kaget dikit lah. Sarip. Mantul. Nih lihat. Hari mulai sore waktu kita udah mulai masuk area perhutanan dan langkah yang dijejakkan ini, kaki ini mulai kram, menandakan bahwa harus diistirahatkan gitu loh. Surupe jam 7. Berarti nak budal kerja jam 11. Saiki. Nanti lek mulai kerja ngewe. Halo ya. Sesuatu makanan perlu dimasukkan ke dalam perut. Ada warung di sebelah kami. Jadi kita memutuskan untuk berhenti dan masak Indomie. Karena kelezatan Indomie adalah semangat bagi kami. Halo guys, sampai cuk, sumpah cuk. Kau ndawi yang ngono. Wes, ojo naik gunung ke apik rek, sumpah. Mending nang oma bubuk, main Mobile Legend, solo sampai bongko, enak iku sumpah yo. Wes, terima kasih. Terus gimana pengalamannya membawa semongko? Ah, ya ini saya dibohongin sama kawan saya. Bawa aja mbak, enteng kok, ternyata 5 kilo kan anjing itu namanya. Oke kawan, jangan ditiru. Thank you. Ya jujur aku lemah karena berapa kilo itu. Terus yang kedua belum makan siang, dan yang ketiga treknya langsung tangga. Itu rasanya. Itu bohong. Keputusan untuk beristirahat makan sudah bulat, bersamaan juga dengan pending untuk sholat asar. Untuk kondisi Dava masih sama, bucin. Ada guys. Diskusi kali ini perihal berpisahnya rombongan pendakian. Memang hal itu sudah biasa terjadi. Beberapa kawan jalan terlebih dahulu karena terlalu lama menunggu kami. Yang tak takutin itu bukan hanya mereka nggak ikut makan sore, tapi ya juga kayaknya mereka itu nggak bawa tenda deh, karena tendanya itu dibawa sebagian dari kami yang ikut makan sore di sini. Mantap. Sore ini jam 4.04. Lagi di pos 1. Keblus rek. Gak tidur. Capek. Tim rapuh berjalan santai. Seberes mengisi perut, tak berlama-lama kita melanjutkan packing. Sebisa mungkin sebelum matahari terbenam kita sudah mendirikan tenda. Pos 2-nya masih jauh tak, Bu? Bentar lagi mas bro. Oh bentar lagi ya. Kira paling 5 menitan dari sini mah. 5 menit. Itu kelihatan. Oh iya itu kah? Kelihatan lah. Siap. Pas 2 apa pas 3, Pak? Hampir sama bro. Hampir sama. Setengah jaman. Aslinya mana mas bro? Kalau Udah berapa tahun, Pak? dagang di sini? Iya. Udah hampir 5 tahun. Kalau mulai porternya, Pak? Gimana? Mulai Bapak porter di sini loh. Kalau saya jadi porter paling setahunan. Setahunan. Pengalaman apa ya menarik? Semua menarik. Ketika kita nikmati semua menarik. Kan gini Pak, biasanya kan itu kan orang kan beda-beda. Ada yang egois, ada yang santai. Ada yang tua. Saya pokoknya semua sama bro. Tinggal kita aja bro. Kalau kita enjoy semua jadi enjoy. Oke, nice. Yo, ini kalau misalnya dilihat dari treknya itu sampai pos 2 itu di rata-rata itu tangga. Gimana Mas Bido? Kalau lo mau mendaki ke perahu ke via Patak Banteng, pos perizinan sampai pos 2 itu bro 1 jaman bro. Tapi lo kalau mendaki santuy 2 jam bro. Dengkul slow yuk bro. Mantap, anak tangga. Lihat.
sampai pos 2 dari perizinan sampai pos 2 bro. Ini bro, ini nggak kuat. Dengkulnya kocak bro, mantap. Iya, mangkerokan nang ndukur kok. Ayo dalam perjalanan menuju pos 3. Hari sudah semakin gelap. Terus Dan kita ada data semangat. malam penuh dengan rasa keputusasaan, seolah-olah anak tangga ini tak kunjung habis. Dengan kondisi teman-teman yang sudah lelah melewati anak tangga membuat kaki kita benar-benar kram. Jadi kita di sini sampai di Alas Purwalas Ombo. Capek cuk, serius. Malam hari setelah maghrib, dinginnya luar biasa. Hampir 12 derajat. Oh, mantap. Iya, tak ngerti kon dikit 12 derajat ya anggur ae. Aku ngawur. Perkiraan. Bisa dibilang pendakian kali ini santuy. Tapi berat. Gimana kondisi dulur? Aman lur, mantap. Sampai pos 2 berjalan mantap. Nyiapin headlamp. Nyiapkan headlamp. Terus untuk perjalanan ke pos berapa sekarang? Pos 3, pos 3. 2 menit lagi katanya. Iya loh, Rip. Kok hilang Rip? Dalam keadaan sedang capek-capeknya. Capek guys. Mungkin karena jalannya terlalu santai, jadinya energinya juga jadi males, bawaannya jadi santai. Kondisi teman-teman sudah mulai capek lur. Aku juga capek lur. Mau Butuh mari mas apa enggak? foto? Mari mas Jumbo. Mantap. Oh, oleh. Ada kursi bos. Yang jelas anak tangga dari pos 1, dari pos perizinan. Mantap. Dari kejauhan terlihat kawan kami, Gerin, Cagar, Yuda, dan Pitik sudah terlelap ngorok. Wajar, mereka udah terlalu menunggu teman yang lainnya di belakang. Tenda pun didirikan dengan cepat sebelum rintik hujan berubah menjadi badai. Malam itu adalah malam pertama saya melakukan pendakian. Curah hujan kian malam kian meredup, menandakan kawan-kawan yang tadi beristirahat bisa dibangunkan untuk makan malam terlebih dahulu. Perihal pembawaan logistik, pendakian kali ini bisa dibilang menu komplit, 4 sehat, 5 sempurna. Susu dan kopi dijadikan sebagai pembuka untuk menyalakan kompor, hitung-hitung buat ngangetin badan. Masakan malam ini adalah kornet dan nasi. Bagi tugas untuk masak, ada yang masak kornet, sosis, ada yang masak sop. Sisanya mengikuti perintah sekaligus menunggu masakan. Makan apa Gar malam ini Gar? Makan sop guys. Mantap. Calon safety ya. Ini video. Monggo. Iki sendokmu. When I popped off, then you go gave me just a little bit of love. TikTok. Dan di malam itu adalah malam dimana kami bisa tertawa lepas. Bahkan beberapa kawan begadang karena asik mengobrol. Semakin malam, perlahan satu persatu setiap individu mulai beristirahat untuk menemui mimpi. Berharap esok akan ada hari yang cerah. Selayaknya orang yang habis makan sudah kenyang ya. Terus nggak ada acara, berarti waktunya bobok cantik. Dadah. Iya Mas Yuda, habis makan waktunya ngapain? Makan tidur. Bobok cantik. Mas, ini kono difoto lo tas. Ada apa? Yang Tidur dulu ya guys, selamat malam. Terlelap di bawah sebuah mimpi yang fana, aku itu bangun kesiangan bos. Yo, sekarang di pos 4 jam 8 pagi. Baru bangun ini. Tidur guys. Setelah aku bangun, ternyata sebagian kawan dari yang lainnya masih tertidur. Jadi aku bangun itu temen-temen udah ada yang masak kopi, udah ada yang masak nasi. Jadi aku kayak ya terima jadilah. Gimana lagi, masa ditawarin nggak diterima. Info bos, hari ini bos. Mendung bos, kabut. Hari ini cuaca lebih bersahabat dari kemarin. Kawan-kawan yang lainnya yang begadang justru sudah terlebih dahulu bangun dari aku. Diputuskan untuk segera memasak sarapan pagi yang menjelang siang ini, sekaligus menikmati semangka 5 kilo yang habis dibawa sama Mbah. Baru kayaknya temen-temen itu kebangun gara-gara nyetel lagu keras-keras deh.
Gimana, Mbak? Pas ya. Rasanya jos mantap. Mau? Pas ya. Pas. Hei, selamat pagi guys. Selamat pagi, siang Cuk. Menjelang siang 8.55 waktunya untuk sarapan pagi setelah tidur dan mencari sunrise. Ternyata dapatnya kabut. Jelas. Kok tangi-tangi Gimana guys? Sekarang saatnya makan pagi. Ada ayam, ada sosis. Mantap. Sosis merah. Apa itu? Sayat tadi. Selesai makan, terdengar suara kicauan burung yang seakan-akan memanggil dengan riang. Meskipun sudah siang, embun dan kabut belum juga pergi. Masih terlihat begitu jelasnya. Kan kok turu ae, Ti? Ngantuk. Oh iya, dia habis jadi Dom Toretto. Otot dirasa masih cukup kram, maka beberapa kawan memilih untuk di tenda saja sambil merenggangkan otot. Yang lainnya ingin segera ke puncak untuk mengintip keindahan apa yang ada di sana. Jadi disesuaikan sama keinginan masing-masing. Yang menetap di tenda itu memainkan kartu remi, yang menuju puncak melihat kabut. Adil kan? Hari ini dihabiskan dengan bercengkrama bersama teman-teman, membahas perihal ekonomi, budaya, lingkungan, dan adat yang ada di Jawa Tengah. Besok adalah hari terakhir di Gunung Prau. Dalam perjalanan menuju puncak, tadi Mbah habis lihat cewek cantik. Bahaya nih, orang tua nyarinya yang muda. Kebiasaan sih kayak gitu. Puncak dikit lagi guys. Yo. Yo iki lho. Saya tahu puncak iki. Yo iki kene. Di tanggal merah kayak gini saya terbilang sepi ya yang datang ya. Ano apa yut nang kono? Kalau yang bagian sana itu via Dieng. Kalau kita kan berangkatnya lewat Patak Banteng. Ya di depan sana itu ada Bukit Teletabis yang duwe Gusti Allah iki guys. Cuacanya yang kita kabut terus. Emangnya dari kemarin cuacanya kenapa? Kabut. Anginnya sangat kencang. Tidak kondusif. Kita tidak bisa beraktivitas menikmati alam yang sangat terbaik. Itu aja. Ini yang punya Gusti Allah ya. Iya. Sebenarnya saya di sini tuh cuma ingin menenangkan diri. Siap. Di kota banyak Ingat. orang-orang egois, itu sangat nggak enak lah dilihat. Di sini kita cuma nikmati alam. Mana pendapatnya dia? Pendapatnya dia. Kok pembohong? Dia itu orang jahat. Dia itu penipu. Bawa semangka aja. Yang lain itu udah numpang. Bangsa dia orang. Aku mau daerah tengah guys, gak ke kanan dan ke kiri. Ojo dikepui loh bos, aku bos. Aman. Apa lagi? Lihat di sana. Jauh-jauh sob, dapat tembok sob. Full badan dong. Mantap lah. Gusti, aku pegel. Enggak ada lah tembok. Gusti. Turu. Gusti. Sama menit bae lo. Tapi di belakang kabut itu pemandangan keindahan itu masih bagus banget sih. Hal-hal seperti ini tuh harus tetap disyukuri meskipun gak lihat pemandangan yang sebenarnya. Karena pemandangan yang sebenarnya itu terlihat jika kita itu bisa mensyukuri pemandangan yang apa adanya. Situasi Puncak Prau jam berapa lagi? Jam 11
kabut full. Lah di tempat ini tuh kita ngecamp tadi malam. Ini ada gedung kosong. Lah di sini ngecampnya. Pagi itu suhu sangat dingin dan aku terbangun karena kedinginan juga. SB ku itu kayaknya basah deh, ngembun kan tendanya. Dan aku bersiap-siap untuk segera membangunkan teman-teman. Yo gas, waktunya berangkat. Halo guys, selamat pagi. Sekarang jam 4.30 untuk saatnya mencari sunrise. Dari kemarin kita belum dapat sunrise guys, 2 hari di sini karena kabutnya tebel banget di sini. Pemandangannya ada Sindoro sama Sumbing di belakang sana. Ayo kita lihat. Hari ini bisa dibilang cuaca sangat cerah. Maka dari itu dipastikan seluruh kelompok pendakian kami akan menuju puncak Gunung Prau. Kali ini tanpa carrier, tanpa beban dan hanya membawa snack kecil. Kami sudah siap menanti matahari terbit. Sampai di puncak aku tercengang. Gunung Prau memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Rasa damai yang sangat menyentuh. Dan segala perasaan bercampur aduk di situ. Ada perasaan senang, terharu, dan bangga. Di suatu tempat yang jauh dari bising kota, kita duduk di bawah pohon beralaskan tanah, menikmati sejuknya udara tanpa polusi, dan berbagi sedikit cerita. Begitu sederhana dan menyenangkan. Lagi di perahu, tiba-tiba ngelihat Averos sendiri. Ngapain Ros kamu sendiri Ros? Menikmati momen. Ada saatnya kita berhenti untuk mengabadikan momen, untuk menikmati momen lautan, awan, sinaran matahari, dan gunung-gunung yang mulai memancarkan diri. Halo selamat pagi guys. Sekarang jam 5.50. Senjanya lumayan. Kok senja? Kok senja sih? Sunrise. Gak fokus guys. Terlalu senang ini melihat teman-teman. Ini guys di belakang ini udah ada Sindoro Sumbing. Lumayan untuk sunrise-nya mantap. Dinginnya lumayan. Cuk. Kelamut tuh, Cuk. Nikmati bro, Gunung Nikmat Prau bro. Sabtu 31 Oktober bro. Lu kok Sabtu sih? Iya sih. Oh Sabtu ya? Sabtu 31 Oktober bro. Porter selamat. Selamat guys, kasih Rinjani, Kerinci, Sembarang Kalir monggo. WA 081. PT gak berkokok isu-isu ya apa iki? Kedinginan lah. Aku ukro metu ndoke. PT. Halo. Klarifikasi kenapa tadi pagi kamu sebagai PT kok nggak berkokok? Berkotok tadi. Dingin kan? Muka itu semriwing anginnya. Bertemu dengan Gunung Prau adalah suatu hal yang tidak pernah kuduga. Ya lumayan lah untuk menyegarkan pikiran. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali secara langsung dan kembali ke tempat ini dengan rasa yang sama, yaitu rasa takjub. Setelah cukup waktu, kami mulai turun ke tenda dan membereskan segala alat pendakian. Ini teman-teman pada packing, itu di sana pada packing. Temen yang bagian sini masak. Tadi aku ngelipet tenda ini. Tujuan akhir adalah rumah. Makan, pulang, dan mulai turun gunung. Nasi masakannya Cagar. Ini masakannya Kiki. Ini masakannya Dior. Wah, mangan Yud. Kan gak mangan ta Yud? Saya Yuda gorong. Kornet. Spicy
Indomie. Tak teplekno ya. Ya plekno ae. Sekitar pukul 11 siang kami melangkahkan kaki menuju arah parkiran. Dan rencananya kami harus sampai di base camp sebelum matahari terbenam. Setelahnya sampai di desa Patak Banteng, senang sekali bisa langsung mengabari kawan-kawan yang lainnya dan pulang dengan keadaan selamat. Sekian cerita dari episode di bawah Syarif ke Gunung Prau. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup perjalanan ini dengan meminjam kalimat dari Jalaluddin Rumi. Perjalanan membawa kekuatan dan cinta kembali ke hidup Anda. Ya, seperti inilah cerita di perahu. Pada akhirnya, jangan lupa untuk mengajak kawan-kawan kita untuk menikmati keindahan yang ada di negeri ini. Karena kadang kita suka lupa bahwa kita itu hidup di bagian bumi paling indah, Indonesia. The time of our life.